Om Swastiastu, saya IKD Agus Tarsana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Nusa Cendana, jurusan Pendidikan Kimia. Pada hari ini akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Farmasi Saraswati Tiga Denpasar dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi sel elektrolisis. Terima kasih, selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Ada Santi. Kurang pengajar rumah. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Guru percaya masing-masing berdoa mulai. Selamat siang anak-anak. Siang. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya. Baik. Kalian apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Yakin siap? Yakin. Nah, kalau sudah yakin, coba saya tes ya tentang pelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu belajar tentang apa? Sel polta. Ya, minggu lalu belajar tentang sel polta. Nah, kalau begitu, nah ini pertanyaannya, apa itu sel polta? Siapa yang bisa? Coba satu orang. Ya, silakan. Ya, sel polta itu mengubah reaksi kimia menjadi arus listrik. Jadi ada reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Nah, di dalam sel polta itu ada elektroda ya, elektroda yang namanya katoda dan anoda. Nah, jadi di katoda terjadi reaksi apa? Siapa yang bisa? Reaksi yang terjadi di katoda? Ya, silakan Rahma. Reaksi reduksi. Kalau reaksi reduksi itu reaksi yang bagaimana? Menangkap elektron. Ya, di katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu reaksi yang menangkap elektron. Kemudian selain katoda ada yang namanya anoda. Kalau di anoda terjadi reaksi apa? Ya, silakan yang belakang. Ya, di anoda terjadi reaksi oksidasi yang melepaskan elektron. Nah, itu pelajaran kita minggu lalu ya tentang sel polta. Ada katoda, ada anoda, ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan masih tentang sel elektrokimia ya. Kalau minggu lalu sel polta, nah hari ini belajar tentang sel elektrolisis. Nah, untuk sel elektrolisis ini salah satu contoh kegunaan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penyembuhan logam. Pernah dengar istilah penyembuhan? Penyembuhan logam. Jadi penyembuhan logam itu adalah melapisi logam yang biasa dengan logam yang lebih mahal atau yang lebih menarik warnanya. Misalnya ini melapisi logam tembaga dengan logam emas. Jadi logam tembaga ini bisa terlihat lebih mewah. Nanti harganya lebih murah jadinya. Karena logamnya logam tembaga cuma dilapisi dengan emas. Itu namanya penyepuhan. Jadi ini salah satu penerapan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penyepuhan logam. Nah, penyepuhan ini juga bisa digunakan untuk mencegah perkaratan. Jadi logam yang mudah berkarat nanti dilapisi dengan logam yang tidak mudah berkarat, sehingga logamnya bisa anti karat. Jadi ini manfaat dari penyepuhan logam. Jadi penerapan sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian nanti untuk pertemuan hari ini kompetisi dasar yang akan dicapai adalah menganalisis reaksi redoks dan elektrokimia. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada reaksi sel elektrolisis. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui literasi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada reaksi sel elektrolisis. Jadi ini tujuan pembelajaran yang harus kalian capai nanti. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini nanti akan menggunakan model pembelajaran problem based learning namanya. Jadi saya kasih kalian masalah, kalian pecahkan masalahnya supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Nah, dalam pembelajaran nanti akan dilakukan dengan diskusi ya, kalian diskusi untuk memecahkan masalah yang saya berikan nanti, sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran ini.
Nah, masalahnya adalah ini. Nah, ada sebuah berita, produk kerajinan perak, aspal beredar di Gianyar, pengusaha mengeluh. Ngerti aspal? Maksudnya aspal? Asli? Ya, asli tapi palsu. Jadi, produk kerajinan perak aspal beredar di Gianyar, pengusaha mengeluh. Kenapa pengusaha mengeluh kira-kira? Ada produk aspal beredar, pengusaha mengeluh. Kira-kira kenapa mengeluh? Karena produk perak aspal ini dijual dengan harga lebih murah, sehingga pengusaha-pengusaha yang asli ini mengeluh karena dia tidak laku. Yang laku adalah yang aspal ini. Nah, asli tapi palsu ini adalah logamnya itu, kerajinannya itu cuma lapisannya saja perak, tapi isi dalamnya bukan logam perak, sehingga dia bisa menjual lebih murah. Nah, yang asli ini pasti harganya lebih mahal, sehingga dia tidak laku. Yang laku adalah yang aspal ini. Nah, kira-kira bagaimana caranya membuat perak aspal ini? Ada yang tahu caranya? Atau prosesnya dengan cara apa? Bagaimana bisa melapisi logam yang biasa-biasa dengan menggunakan logam perak sehingga terlihat lebih mewah? Jadi bagaimana cara melapisi logam biasa dengan menggunakan perak? Nah, jadi ini nanti masalah yang harus kalian pecahkan ya. Bagaimana caranya melapisi logam biasa dengan logam perak sehingga di sini dia bisa menjual lebih murah ya. Nah, untuk menjawab masalah ini saya kasih dulu tayangan videonya sebagai pengetahuan awal. Pertama, kita pahami dulu apa yang Kedengeran suaranya? Sel elektrolisis merupakan penguraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Teman-teman, mari kita perhatikan diagram sel elektrolisis berikut. Sel elektrolisis menggunakan elektroda berupa katoda dan anoda serta larutan elektrolit. Katoda dibentuk negatif, sedangkan anoda dibentuk positif. Pada sel elektrolisis, di katoda terjadi reaksi reduksi, sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Pada proses perubahan energi ini, reaksi berlangsung tidak spontan. Berikut catatan diagram elektrolisis. Cara kerja sel elektrolisis. Pertama, katoda dihubungkan dengan kutub negatif dan anoda dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus listrik. Kemudian, sumber arus listrik memompa elektron ke katoda dan ditangkap oleh kation, sehingga pada permukaan katoda terjadi reduksi pada kation. Pada saat yang sama, anion melepaskan elektron sehingga terjadi reaksi oksidasi di anoda. Elektron yang dilepaskan menuju sumber arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi elektrolisis berlangsung kompleks. Bisa terjadi pada kation, anion, air, atau elektrodanya. Teman-teman, sekarang kita bahas reaksi elektrolisis yang berlangsung di katoda. Pada katoda, reaksi elektrolisis bergantung pada jenis kationnya. Pertama, kation logam aktif yaitu golongan 1A kecuali hidrogen, golongan 2A, aluminium 13 dan dengan 12 mewujud lautan, maka yang mengalami reduksi adalah air dengan persamaan reaksi berikut. Kedua, kation lain dan kation logam aktif yang berwujud kelainan atau lingkungan, maka yang mengalami reduksi adalah kation tersebut. Contoh, Na plus liquid tambah elektron menghasilkan Na solid. Selanjutnya, reaksi elektrolisis yang berlangsung di anoda. Pada anoda, reaksi elektrolisis bergantung pada anoda dan anion. Anoda ada dua jenis. Contoh, logam Cu, Ag, Bb dengan persamaan reaksi berikut. Logam Cu menghasilkan larutan ion Cu12 dan 2 elektron. Baik, itu tadi video tentang sel elektrolisis ya. Jadi ada penjelasan tentang
sel elektrolisis. Nah, dari video tadi di sel elektrolisis kutub positifnya apa? Ada yang melihat tadi? Anoda sebagai kutub positif, katodanya sebagai kutub negatif. Kemudian reaksinya, jadi reaksi di katoda dan reaksi di anoda ada aturan-aturannya. Sudah diperhatikan tadi penjelasannya? Sudah. Nanti bisa dilihat juga di bahan ajarnya ya, sudah saya share di classroom. Nah, berdasarkan penjelasan sel elektrolisis tadi, kemudian nanti bisa kalian lihat di modul ajar di classroomnya. Silakan nanti kalian pecahkan masalah yang tadi. Apa tadi masalahnya? Bagaimana cara melapisi logam biasa dengan logam perak. Jadi nanti itu dilakukan dengan cara berdiskusi ya. Silakan sekarang bentuk kelompoknya, masing-masing kelompok 5 orang ya. Silakan jadi kelompok dulu 5 orang, 5 orang. Baik, sudah dapat kelompok semua? Sudah. Nah, semua sudah dapat kelompok. Sekarang bisa kalian buka Google Classroom-nya ya. Di sana sudah saya kirimkan bahan ajar dan juga LKPD-nya. Jadi nanti kelompoknya ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti silakan buka LKPD sesuai dengan nomor kelompoknya ya. Sudah ada di Classroom-nya ini, berarti buka LKPD 1, 2, 3, 4. Kemudian silakan jawab permasalahan yang ada di LKPD, bisa dengan tadi mendengar penjelasan video tadi, kemudian bisa baca-baca lagi di modul ajarnya, bisa juga kalian cari sumber-sumber di internet ya. Di LKPD-nya juga sudah saya sertakan video penjelasan. Jadi silakan dikerjakan, diskusikan dengan teman di kelompoknya. Ada pertanyaan dulu untuk diskusinya? Ya, belum ada. Kalau belum ada silakan mulai dikerjakan ya. Ntar dulu. Ya. Ini gimana caranya nentuin reaksi A di anoda ya, Pak? Cara menentukan reaksi di anoda ya, Nen. Ini dilihat ya di bahan ajarnya kan sudah ada. Nah, di anoda yang diperhatikan adalah pertama elektrodanya apa. Di sana di soalnya elektrodanya apa yang digunakan? Platina. Platina. Nah, platina itu termasuk inert atau tidak inert? Termasuk inert. Apa saja yang inert? Emas, platina sama C. C itu apa? Karbon ya atau grafit. Jadi, nah kalau elektrodanya inert berarti elektrodanya tidak bisa bereaksi. Nah, yang bereaksi itu bisa air, bisa juga ionnya. Nah, ion yang dihasilkan di sana apa? Adalah NO3 ya. NO3 itu termasuk apa? Sekarang lihat di sini.
Jika anilnya OH-, nah kan bukan OH- dia, berarti bukan ini reaksinya. Jika anilnya Cl-, Br-, I-, maka ini reaksinya. Jika anilnya berupa sisa asam oksi seperti SO42 menjadi ada O-nya ini, kalau NO3 termasuk sisa asam oksi atau tidak? Sisa asam oksi, berarti yang bereaksi adalah air A2O. Nah, seperti itu caranya menentukan di anoda ya. Lihat elektrodanya dulu, kalau inert berarti elektrodanya tidak bereaksi. Yang bereaksi antara 3 ini. Yang ini yang soalnya kan termasuk NO3 berarti termasuk sisa asam oksi, berarti air yang bereaksi. Nah, kalau tidak inert, misalnya seperti ini contohnya Cu, berarti Cu-nya yang bereaksi ya. Jadi perhatikan dari elektroda dulu. Kalau tidak inert langsung elektrodanya bereaksi, kalau inert nah ada ion-ionnya yang akan bereaksi. Seperti itu ya. Langsung dikerjakan. Yang mengalami Yang mana? reduksi program AG bukan garpunya, Pak. Iya, ion Ag-nya yang mengalami reduksi. Di katoda ya, ya. Kalau di anoda apa yang mengalami oksidasi? Ag-nya. Oh ya. Apa yang jadi katodanya? AG. Ag. Anodanya Fe. Nah, anodanya kan Fe. Berarti kan Fe yang mengalami oksidasi harusnya. Nah, coba dilihat di videonya lagi ya. Yang mana katoda, mana anoda. Ya. Iya, benar. Jadi kan kamu sudah tonton videonya. Iya, Pak. Jadi dalam sel elektrolisis itu apa saja yang ada di apa namanya? Dalam sel elektrolisis itu kan ada katoda, anoda, lautan elektrolit, bukan elektronan. Sebutkan juga katodanya apa. Kan ini videonya tentang apa? Penyepuhan ya, penyepuhan apa? Garpu tadi ya, garpu dengan perak. Nah, dari perak dan garpu itu mana yang jadi katoda, mana anoda? Apakah garpunya jadi katoda atau peraknya jadi katoda? Tuliskan juga di sini ya, di komponennya. Ya. Masih, Pak. Ya. Ada masalah? Jadi di kesimpulannya tuliskan juga bagaimana proses elektrolisisnya. Jadi kan menggunakan metode elektrolisis, ini disebutkan sebagai katoda, yang ini didapatkan sebagai anoda. Gitu. Tuliskan juga prosesnya di sana ya. Apa yang jadi katodanya, apa yang jadi anodanya. Kemudian di anoda terjadi reaksi ini, di katoda terjadi reaksi apa? Gitu tuliskan di sana ya. Udah, biar lengkap kesimpulannya. Ya. Baik, waktu diskusi sudah habis. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi ya. Kalian presentasikan hasil diskusi yang kalian dapatkan di masing-masing kelompok. Jadi nanti ada 2 kelompok yang presentasi ke depan ya. Jadi satu kelompok yang masalah 1, satu kelompok lagi masalah 2. Yang tidak maju, tolong diperhatikan
kelompok yang maju ya. Kalau ada perbedaan silakan nanti disampaikan pendapat kalian. Baik, yang masalah 1 siapa yang mau maju? Ya, silakan. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya, silakan maju. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Oemelsiana, NIS 22. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, komponen-komponen dalam sel elektrolisis dalam video tersebut adalah katoda, anoda, larutan elektrolisis, dan sumber arus. Yang kedua, katoda dan anoda dalam sel elektrolisis tersebut adalah Fe sebagai katoda dan Ag sebagai anoda. Yang ketiga, reaksi ionisasi larutan AgNO3 dalam larutan tersebut adalah AgNO3 menjadi Ag plus NO3-. Spesi manakah yang mengalami oksidasi di anoda? Yang mengalami oksidasi adalah Ag dengan rumus dengan reaksi sebagai berikut. Ag menjadi Ag plus E. Spesi manakah yang mengalami reduksi di katoda? Yang mengalami reduksi adalah ion Ag+, di mana Ag plus E menjadi Ag. Di manakah terbentuknya endapan? Yang mengalami pengendapan di katoda adalah Fe, karena logam perak melapisi Fe, di mana proses tersebut mengalami reduksi. Kesimpulan, cara melapisi logam bisa dengan menggunakan perak adalah menggunakan metode elektrolisis, di mana menggunakan perak sebagai anoda dan besi sebagai katoda. Di anoda, logam perak mengalami oksidasi, yaitu melepaskan elektron. Elektron yang dilepaskan mengalir ke katoda, ditangkap oleh ion Ag+ yang berada di sekitar katoda. Sehingga ion Ag+ akan menjadi logam Ag dan menempel pada besi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Kelompok lain ada pertanyaan? Jadi menurut kelompok 2, cara melapisi logam besi dengan perak adalah dengan elektrolisis, di mana dalam elektrolisis ini di kelompok 2 menggunakan katodanya adalah besinya sebagai katoda dan peraknya sebagai anoda. Yang lain bagaimana? Sudah sama? Ya, sama. Ada perbedaan? Ya. Sudah sama. Nah, kalau sudah sama, silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Yang lainnya kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Baik, kita lanjutkan ke masalah yang kedua. Siapa yang mau maju untuk masalah kedua? Angkat tangan. Ya, silakan kelompok 1. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Noviapsari, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana ada sebuah gambar, yaitu contoh rangkaian sel elektrolisis, yaitu larutan yang di elektrolisis sel tersebut adalah NO3 dengan elektrode menggunakan elektrode platina. Yaitu soalnya tuliskan reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis tersebut. Yang pertama adalah
tuliskan reaksi ionisasi larutan NaNO3 dalam larutan, yaitu ada NaNO3, itu sama dengan Na plus ditambah NO3-. Yang kedua, ada tentukan spesi yang dioksidasi di anoda, yaitu di mana memakai H2O. Yang ketiga, ada soalnya tentukan spesi yang direduksi di katoda, yaitu sama juga H2O. Yang keempat, ada soalnya tuliskan reaksi di anoda, katoda, dan reaksi selnya, yaitu anoda sama dengan 2H2O, yaitu terjadi reaksi O2 plus 4H plus ditambah 4E. Di katoda itu reaksinya 2H2O plus 2E, reaksinya H2 plus 2O-. Di bawahnya ada 4H2O ditambah 4E, reaksinya 2H2 ditambah 4O-. Di bawahnya 2H2O sama dengan O2 plus 4H plus ditambah 4E. Reaksi sel yang terjadi yaitu di sini ada 6H2O, reaksinya 2H2 ditambah 4OH- ditambah O2 ditambah 4H plus. Baik, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Kelompok lain ada yang punya jawaban berbeda dari kelompok 1? Ada? Sudah sama? Baik, kalau sudah sama berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan itu untuk kelompok 1. Nah, jadi tadi ada dua permasalahan dalam LKPD-nya ya. Yang pertama, bagaimana melapisi ion logam besi dengan menggunakan perak ya. Jadi jawabannya dengan cara penyepuhan atau elektrolisis. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ini sel elektrolisisnya. Kalau kutub positifnya apa tadi? Di sel elektrolisis kutub positif adalah anoda, negatifnya katoda. Nah, dalam penyepuhan logam besi dengan perak, yang digunakan sebagai anoda apa tadi? Adalah peraknya ya, perak sebagai anoda, kemudian Fe sebagai katoda. Nah, menggunakan larutan elektrolit juga. Larutan elektrolitnya apa tadi? Larutan AgNO3. Jadi ada elektroda, anoda dan katoda. Anodanya menggunakan perak, kemudian katodanya menggunakan besi. Larutan elektrolit yang digunakan AgNO3. Nah, kalau ini terionisasi apa jadinya? AgNO3-nya jadi Ag plus dan NO3-. Sehingga dalam larutan ini akan ada Ag plus, ion Ag plus, kemudian akan ada ion NO3- juga. Ada air juga karena dia larutan. Nah, kalau sumber arus ini nanti dinyalakan, maka ion-ion ini akan menuju ke kutub yang berlawanan. Jadi misalnya ini dinyalakan, ion-ion yang ada di sini akan mendekati kutub-kutub yang berlawanan. Jadi ion positif akan ke kutub negatif, ion negatif menuju kutub positif. Jadi seperti ini kalau arusnya dinyalakan. Nah, ion-ion akan menuju kutub yang berlawanan. Nah, di anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Oksidasi, apa yang teroksidasi di sini? Nah, di sini di anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Jadi akan terjadi persaingan antara Ag, kemudian air dan juga ion NO3-. Jadi yang ada di sekitar sini. Siapa yang menang? Nah, kalau reaksi di anoda, yang harus kalian perhatikan adalah jenis elektrodanya dulu. Inert atau tidak inert. Di sini menggunakan Ag. Ag ini inert atau tidak inert? Ag inert atau tidak? Ag tidak inert. Yang termasuk inert apa aja? Emas, platina, sama
karbon. Jadi ada 3 yang inert ya, emas, platina, dan karbon. C, PT, AU. Ag ini termasuk inert atau tidak? Tidak inert. Berarti kalau tidak inert berarti Ag-nya yang akan mengalami reaksi oksidasi. Ya, jadi kalau di anoda, pertama perhatikan dulu elektrodanya, inert atau tidak. Kalau elektrodanya inert, nah elektrodanya tidak bereaksi. Yang bereaksi adalah ion-ion atau airnya ini. Kalau elektrodanya tidak inert, seperti ini Ag, berarti elektrodanya yang akan mengalami reaksi. Jadi di anoda, Ag-nya mengalami reaksi. Ag-nya mengalami oksidasi, melepaskan elektron, elektronnya akan mengalir ke katoda. Di katoda akan terjadi reaksi, reduksi. Nah, yang mungkin mengalami reduksi adalah ini. Bisa airnya, bisa juga Ag plusnya. Jadi terjadi persaingan antara hidrogen dan ion Ag plus untuk mengalami reduksi. Siapa yang menang? Nah, kalau di katoda nanti yang dilihat adalah jenis ionnya ya. Kalau ion dari golongan 1A, 2A, maka yang akan mengalami reduksi adalah air. Nah, kalau dari luar itu, ion dari luar itu, maka yang mengalami reduksi adalah ion tersebut. Ini Ag plus ini termasuk ion golongan apa? 1A, 2A, bukan juga. Jadi ini bukan dari golongan 1A, bukan dari golongan 2A juga. Maka Ag plus inilah yang akan mengalami reduksi. Jadi Ag plusnya ini akan nangkap elektron yang dilepaskan dari anoda tadi. Ag plus nangkap elektron akan menjadi logam Ag. Nah, dia yang akan menempel di katodanya ini. Nah, reaksinya seperti ini ya. Jadi di katoda Ag plus nangkap elektron menjadi Ag. Jadi menjadi logam Ag. Nah, dia yang menempel di sini. Makanya tadi jawabannya apa yang mengendap di katoda? Perak mengendap. Jadi mengendap di logam besi, sehingga besinya ini akan terlapisi oleh perak. Nah, inilah yang disebut dengan proses penyepuhan ya, melapisi logam biasa dengan logam yang lebih mewah, yang lebih bagus. Jadi peraknya di anoda, dia mengalami oksidasi, elektronnya mengalir ke katoda, katoda ditangkap oleh ion perak, ion Ag plusnya menjadi Ag. Dia menempel nanti di logam besi ini. Nah, itu proses penyepuhan, yaitu yang masalah yang pertama. Kalau masalah yang kedua, nah ini elektrolisis larutan NO3 dengan elektroda platina. Sama juga caranya ya. Jadi pertama buat dulu reaksi ionisasinya. Kemudian jawaban yang temannya tadi sudah benar. Kemudian tuliskan reaksi di katoda. Nah, di katoda yang kalian perhatikan adalah jenis kationnya. Na plus ini kationnya golongan berapa? Na golongan? Nah, golongan 1A. Kalau golongan 1A berarti yang mengalami reaksi reduksi adalah air. Jadi tuliskan reaksi reduksi dari air. Nah, ini penjelasannya. Jadi air yang mengalami reduksi. Kemudian di anoda. Nah, kalau di anoda yang diperhatikan elektrodanya, kemudian jenis ionnya. Di anoda akan terjadi persaingan antara anion NO3-, H2O dan elektroda. Elektrodanya ini termasuk inert atau tidak? Platina. Inert. Nah, berarti dia tidak bereaksi. Yang bereaksi berarti antara air atau ionnya. NO3- ini termasuk apa? Ion sisa asam oksi. Nah, jadi anionnya ini termasuk ion sisa asam oksi, sehingga yang akan mengalami oksidasi adalah H2O. Jadi reaksinya seperti ini. Jadi jawaban temannya sudah benar tadi ya. Ini jawabannya. Jumlah elektronnya disetarakan dulu, kemudian bisa dibuatkan reaksi selnya. Sudah? Ada pertanyaan dulu? Sampai di sini? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, coba sekarang siapa yang bisa merangkum hasil pembelajaran kita hari ini? Hari ini belajar tentang apa? Materinya? Tentang sel elektrolisis. Di sel elektrolisis, kutub positifnya apa?
Anoda. Kutub negatifnya? Katoda. Di katoda terjadi reaksi apa? Reaksi reduksi. Di anoda? Oksidasi. Reaksi reduksi itu apa? Coba angkat tangan dulu. Reaksi reduksi. Ya, silakan. Reaksi reduksi. Reaksi yang menangkap elektron. Kalau oksidasi, reaksi yang melepaskan elektron. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang buka HP-nya, cari quizzes.com ya. Buka quizzes. Saya mulai kuisnya ya. Jadi nanti teknis kuisnya seperti ini ya. Yang dapat nilai 5 besar akan saya kasih tambahan poin untuk saya tambahkan di nilai ulangan hariannya. Jadi nanti kerjakan sendiri, jangan kasih temennya nyontek biar nggak temennya dapat nilai lebih ya. Dikerjakan sendiri ya. Saya mulai kuisnya. Waktunya 10 menit. Waktunya sudah habis. Jadi silakan ditaruh HP-nya, tidak ada yang bekerja lagi. Jadi ini hasilnya, saya tampilkan yang masuk 5 besar, ada Maharani, kemudian ada Firma, Pratiwi, Melsiana, dan Putu Novi Apsari. Jadi 5 orang ini nanti saya kasih tambahan poin ya, untuk saya tambahkan di nilai hariannya. Nah yang lainnya belajar lagi karena minggu depan dan pertemuan selanjutnya akan ada kuis-kuis seperti ini lagi ya. Silakan belajar lagi. Kemudian hari ini sebelum kita akhiri, apakah kalian bisa memahami pelajaran hari ini? Bisa. Apakah saya terlalu cepat dalam menjelaskan materi hari ini? Tidak. Kalian senang belajar hari ini? Senang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, untuk minggu depan kita akan lanjutkan lagi materinya tentang hukum Faraday ya. Tadi kan sudah belajar tentang elektrolisis. Dalam sel elektrolisis ada endapan di katoda ya. Nah, nanti minggu depan kita belajar bagaimana menghitung massa endapan yang terbentuk di katoda tadi dengan menggunakan hukum Faraday nanti namanya. Jadi silakan nanti dibaca lagi atau dibaca dulu sebelum pelajaran dimulai ya. Jadi baca dulu di rumah tentang hukum Faraday ya. Hari ini ada pertanyaan lagi dulu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, adalah kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Rama Santi.
Om Santi 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 Om.